Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kepentingan sosial kemasyarakatan atau CSR. Sebelum ke pembahasan, di sini kami akan menyebutkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gustian Al-Hafiz, yang kedua Dias Akhirudamara, dan yang ketiga Kelvin Reynaldi. Langsung saja ke pembahasan materi. Dalam paradigma bisnis lama, satu-satunya tujuan perusahaan adalah menghasilkan keuntungan maksimal bagi pemegang saham. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran global mengenai isu lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan hak asasi manusia, konsep ini bergeser secara radikal. Kini, organisasi tidak lagi dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian internal dari ekosistem sosial kepentingan sosial kemasyarakatan, atau yang secara formal disebut CSR, telah bertransformasi dari sekedar aktivitas sukarela menjadi kewajiban strategis yang menentukan keberlanjutan sebuah institusi di masa depan. Pembahasan selanjutnya, inti dan filosofi. Kepentingan sosial kemasyarakatan berakar pada filosofi bahwa setiap tindakan organisasi memiliki dampak sistemik. Perusahaan mengambil sumber daya dari alam dan manusia. Oleh karena itu, mereka memiliki utang moral untuk memberikan kontribusi balik. Kepentingan ini mencakup 3 pilar utama. Yang pertama, transformasi ekonomi masyarakat. Yang kedua, keadilan sosial dan kesejahteraan. Yang ketiga, pelestarian ekologis. Selanjutnya, urgensi dan dampak strategis. Mengapa kepentingan sosial ini begitu krusial? Bagi masyarakat, keberadaan program sosial yang terencana dapat mempercepat pembangunan manusia dan infrastruktur. Bagi perusahaan, ini adalah investasi dalam bentuk lisensi sosial untuk beroperasi. Tanpa dukungan dan kepercayaan dari masyarakat lokal, resiko konflik sosial akan meningkat, yang pada akhirnya dapat menghentikan operasional bisnis secara total. Selain itu, di era keterburukan informasi, konsumen cenderung lebih loyal kepada merek yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Dengan demikian, kepentingan sosial bukan lagi beban biaya, melainkan investasi jangka panjang yang memperkuat reputasi dan nilai saham perusahaan. Pembahasan yang terakhir, tantangan dalam implementasi. Meski terdengar ideal, praktiknya seringkali menghadapi hambatan. Masih banyak perusahaan yang melakukan greenwashing, tindakan pencitraan seolah-olah peduli sosial atau lingkungan, padahal hanya untuk menutupi dampak buruk operasionalnya. Selain itu, tantangan sinkronisasi antara kebutuhan nyata masyarakat dengan visi perusahaan seringkali menyebabkan program CSR menjadi salah sasaran dan tidak berkelanjutan.